Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Santosa dengan nomor NPM A1B2520006. Di sini kami mewakili kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan terkait makalah yang berjudul kinerja karyawan. Baik, akan kami mulai. Kinerja karyawan. Faktor penentu dan strategi peningkatan kinerja dalam organisasi. Materi ini disusun oleh yang pertama Dia Imut, kedua Feni Nuriani, Muhjafar Sodik, Nur Tasih, dan saya sendiri. Adapun makalah ini dalam mata kuliah Kebijakan dan Strategi Sumber Daya Manusia dengan dosen Ibu Titin SE, ME. Pendahuluan. Pentingnya sumber daya manusia atau SDM yang kompeten dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatkan produktivitas organisasi. Adapun definisi kinerja. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepadanya. Mangkunagara 2002. Juga dikenal sebagai job performance atau actual performance. Faktor yang mempengaruhi kinerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan kerja. Ketersediaan peralatan, suasana kantor yang sehat, dan budaya organisasi yang mendukung. Faktor yang kedua, disiplin dan inisiatif. Ketaatan pada aturan serta daya kreativitas individu dalam menyelesaikan tugas. Yang terakhir, kompensasi. Sistem bonus, insentif, dan upah yang adil sebagai motivasi kerja yang utama. Teori faktor kinerja Gibson dan Timpo. Model Gibson 1987 yang pertama, individu, kemampuan, keterampilan, latar belakang. Kedua, psikologis, persepsi, sikap, motivasi, dan juga kepuasan kerja. Yang ketiga, organisasi, struktur kepemimpinan, sistem imbalan. Kemudian teori yang kedua, model Tempo 1993. Dibagi menjadi 2, internal dan eksternal. Untuk yang internal, kemampuan tinggi atau rendah, kerja keras atau upaya yang sedikit. Faktor yang eksternal, lingkungan kerja, dukungan rekan, kualitas kepemimpinan, dan juga keberuntungan. Adapun indikator kinerja karyawan dibagi menjadi beberapa indikator. Yang pertama, kualitas kerja, yaitu mutu hasil kerja yang dihasilkan. Keduanya, kuantitas, jumlah unit atau siklus aktivitas yang telah diselesaikan. Selanjutnya, ketepatan waktu, penyelesaian tugas yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Keempat, efektivitas, pemanfaatan sumber daya organisasi secara maksimal. Kemudian yang nomor 5, kemandirian, kemampuan menjalankan fungsi kerja tanpa bimbingan terus-menerus. Dan terakhir, komitmen, tanggung jawab dan keterikatan terhadap instansi. Adapun cara meningkatkan kinerja, yang pertama, diagnosis, identifikasi masalah melalui refleksi dan observasi. Kemudian pelatihan atau training, program pengembangan untuk menutup celah kompetensi. Yang terakhir, tindakan,
implementasi hasil diagnosis dan pelatihan ke dalam rutinitas kerja sehari-hari. Selanjutnya, penilaian kerja, performance appraisal. Sistem formal untuk menilai dan mengevaluasi kinerja individu atau tim. Ini adalah kunci sukses manajemen kinerja yang mencerminkan rencana strategis organisasi. Adapun kegunaannya, yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, keduanya rekrutmen, ketiganya kompensasi, keempatnya pengembangan karir, dan yang terakhir hubungan internal. Proses penilaian kinerja. Di sini dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama, identifikasi. Menentukan tujuan spesifik penilaian. Selanjutnya standar. Menetapkan dan komunikasi kriteria. Kemudian monitoring. Memeriksa pekerjaan yang berjalan. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Menilai kinerja dan diskusi hasil. Metode penilaian kinerja. Ada 2 metode, metode tradisional dan juga metode modern. Untuk metode tradisional sendiri, skala penilaian menggunakan angka atau kata sifat 1-5. Peringkat, mengurutkan karyawan yang terbaik ke yang terburuk. Insiden kritis, mencatat kejadian positif atau negatif secara spesifik. Esai, narasi deskriptif tentang kinerja. Adapun metode modern 360 derajat, masukan dari atasan, rekan bawahan dan diri sendiri. MBO, result based, berdasarkan pencapaian tujuan yang disepakati bersama. Yang terakhir, BARS, komunikasi, skala penilaian dan insiden kritis. Masalah dalam penilaian. Adapun masalah dalam penilaian, yang pertama, bias penilaian. Halo atau error, bias pribadi, dan kecenderungan terpusat. Yang kedua, standar ganda. Sikap terlalu lunak atau terlalu keras tanpa alasan yang objektif. Yang terakhir, teknis. Ketiadaan objektivitas dan pengaruh perilaku terakhir. Kesimpulan. Di sini kesimpulannya adalah kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor individu, psikologis, dan organisasi. Penilaian kinerja yang efektif sangat vital untuk yang pertama, mengetahui ketepatan fungsi daripada pegawai. Yang kedua, dasar pengembangan karir dan kompensasi. Dan yang terakhir, mencapai tujuan strategi organisasi. Demikian materi makalah yang berjudul Kinerja Karyawan yang telah kami sampaikan. Atas perhatian dan masukan yang membangun, kami ucapkan banyak terima kasih. Tingkatkan kinerja, capai tujuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.